Pemilu itu bukan mencari pemimpin yang terbaik, tapi mencegah pemimpin yang salah terpilih. Woi saudara, sebulan Desember saja nih. Tidak terasa, ya sebentar lagi 2023 berakhir ya. Sebentar lagi muncul yang namanya resolusi 2024. Menurut beta, tahun 2023 ini masih lebih terasa ya, daripada kalau kita ingat-ingat 2020 dan 2021, tahun-tahun yang kelam itu. Tahun 2023 ini kita hidup normal ya, seakan si virus itu tidak pernah terjadi. Tapi akhir-akhir ini nampaknya kita kayak masuk dalam masa-masa kelam lagi ya saudara. Masa-masa di mana banyak hal yang tidak normal dirasa normal, seakan kembali ke saat-saat itu. Penguasa dengan seenaknya menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri dan golongan. Para aktivis kembali berkoar, menuntut keadilan, menuntut perubahan. Dulu mereka berkoar di jalanan dan di koran. Bahkan taruhannya nyawa tuh. Ada yang menghilang entah kemana. Saat ini mereka kembali berkoar. Tidak perlu turun ke jalan atau membuat narasi-narasi opini di koran. Banyak media yang menyiapkan panggung untuk mereka menyuarakan perubahan. Dan podcast salah satunya saudara. Ketika beta take episode ini, sisa kurang lebih 60 hari ya menuju pesta demokrasi. Tapi kalau prosesnya seperti ini, apakah masih bisa disebut pesta demokrasi? Ya, kita sebut saja kumpul keluarga saudara. Kumpul keluarga tuh kalau di NTT merupakan acara yang diadakan oleh keluarga masing-masing mempelai dalam rangka mengumpulkan dana sebelum acara pernikahan. Nah, ini bukan pesta demokrasi, konsepnya seperti itu ya. Seakan-akan acara kumpul keluarga untuk meluluskan mempelai politik. Mempelainya gemuk loh saudara. Pasti pada saat pesta nanti rame tuh saudara, karena mempelainya pasti kuasai arena karena suka. Saudara, anyway, podcast berkembang menjadi media politik. Lu buka saja di YouTube, bertaburan video-video berembel podcast yang isinya memang membahas politik. Tidak heran saudara, mengapa para politisi ini lebih suka di podcast daripada di media-media mainstream. Sederhana, di podcast para politisi ini tidak dikontrol oleh kaidah-kaidah atau batasan-batasan yang ada di media mainstream. Mereka bebas mengutarakan pendapat sebagai politisi. Nah, ketika beta mengulik episode ini, beta lihat ada satu penelitian yang menarik dari seorang peneliti namanya Reddy Panuji dari Universitas Dr. Sutomo. Dia buat artikel judulnya Podcast Politik Indonesia, Upaya Mencari Calon Presiden Indonesia 2024. Artikel ini dimuat di Jurnal Komunikasi Nusantara pada Juni 2023. Ya, kalau kita lihat tanggal artikelnya, saat itu lagi marak-maraknya pertanyaan, siapa nih yang akan nyapres? Wah. Sebelum membahas hasil penelitian ini saudara, beta tertarik dengan bagian latar belakang artikel ini saudara. Karena menguak berbagai fakta terkait perpodcastan di Indonesia nih saudara, ya. Di bagian latar belakang Bapak Reddy ini menulis seperti ini. Apa itu podcast? Ya, dijelaskan di sini, podcast adalah file audio atau video digital yang tersedia di internet untuk diunduh ke komputer atau perangkat seluler, dan episode baru dapat disindikasikan atau dikirim ke pelanggan secara otomatis menggunakan RSS ya. Itu menurut Murphy tahun 2018 ya. RSS ini singkatan ya saudara ya.
RSS atau Content Syndication Format awalnya digunakan untuk mengumpulkan dan menggunakan konten sesuai dengan yang diinginkan pengguna. Dengan kata kunci tertentu, konten serupa dapat diintegrasikan ke dalam satu tampilan. Kini podcast bisa diproduksi sendiri oleh pengguna dan mengunggahnya di platform media sosial tertentu ya, seperti YouTube, Facebook, dan Instagram. Wah. Jadi, ternyata itu pengertian podcast secara ilmiah. Ya, menurut survei Reuters Institute bekerjasama dengan University of Oxford pada tahun 2019, lebih dari sepertiga orang dari segala umur di 38 negara mendengarkan podcast. Bahkan separuh dari responden berusia di bawah 35 tahun menikmati podcast. Ya. Dan diprediksi pendengar podcast ini akan semakin meningkat. Nah, bagian yang menarik dari latar belakang ini yang tadi kita sudah mention di awal tadi saudara adalah ada beberapa jenis podcast yang berkembang di Indonesia. Beta lihat di penelitian Bapak Reddy ini dia kategorikan ada 5 jenis podcast. Yang pertama yaitu interview podcast, yaitu tampilan percakapan yang menampilkan narasumber tertentu dengan satu atau beberapa orang sebagai host. Ya, mungkin itu ya. Beberapa podcast, lu tahu lah. Yang berikutnya kedua conversational podcast, berupa tayangan diskusi tentang topik tertentu yang menarik dan dipadu oleh seorang pemandu sebagai moderator. 3. Non-fiction storytelling podcast atau host podcast. Non-fiction storytelling podcast, di mana host podcast akan menceritakan kisah-kisah nyata kepada pendengar, mulai dari berita aktual, kisah pribadi, sejarah, atau ilmu-ilmu pengetahuan. Jenis yang satu ini digadang-gadang menjadi podcast yang bagus untuk didengar saat sedang bosan di rumah karena menjadi sarana hiburan yang lebih produktif. Keempat, theater podcast, menampilkan percakapan dalam bentuk audio. Dan yang kelima, purposed content podcast, yaitu berupa salinan konten yang sudah ada ke dalam bentuk audio. Ya, ini beliau kutip dari onlinelearning.binus.ac.id tahun 2021. Itu yang beta tertarik saudara ketika beta baca penelitian ini, khususnya di bagian latar belakangnya. Beta sih cukup surprise ya, terkejut dengan podcast yang sudah dikategorikan seperti itu saudara. Perasaan beta ya sekitar 2-3 tahun yang lalu, podcast tuh isinya ya kalau bukan 2-3 orang bicara obrolan tongkrongan, paling ada 1 orang yang monolog begitu. Ya, terus ketika beta lihat itu pembagian ya, kategorisasi itu, beta bertanya, terus ATP podcast ini ada di kategori yang mana? Mungkin yang non-fiction storytelling podcast ya saudara. Meskipun beta merasa menceritakan tidak menceritakan apa-apa di podcast ini. Ya. Tapi positifnya saudara, berarti podcast di Indonesia sudah sangat berkembang ya. Ya, poin yang berikut yang beta lihat dari sini adalah kok Spotify tidak disebut ya? Yang disebut tuh hanya YouTube, Instagram, dan Facebook. Mana Spotify? Mana Google Podcast? Atau kalau di Indonesia, mana Noise? Wah. Hal ini menunjukkan bahwa podcast akan lambat berkembang kalau tidak di platform yang belum banyak diketahui orang. Ya. Jadi kalau podcast lu belum ada di YouTube, di Instagram dan Facebook, ya nampaknya perkembangannya akan lambat begitu. Kan podcast di Spotify berkembang juga. Buktinya Spotify Indonesia sering buat kegiatan tuh ya. All Ears tahun 2022, Podfest 2023, ada kemarin juga Spotify Rap 2023 ya. Banyak acaranya saudara, berarti berkembang dong. Tapi ya dikuasai juga oleh artis atau stand up komedian yang menjadi podcaster. Tapi kan beta perlu berbangga ya saudara ya. Kemarin di Spotify Rap 2023 ada Rintik Seduh yang kemudian menjadi podcast terbaik tahun 2023. Kenapa beta bangga saudara? Ya, beta ingat ATP Podcast ini 2021
beta dengar podcast tuh Rintik Seduh tuh sudah selalu memuncaki chart Spotify saudara ya. Sampai dia dikontrak ke Spotify, luar biasa. Dan waktu itu tuh belum banyak stand up komedian, belum banyak artis yang bermain di Spotify begitu saudara. Sekarang kan sudah banyak tuh. Jadi beta bangga dengan Rintik Seduh. Murni dia pengen bikin podcast dan kemudian berhasil. Keren Rintik Seduh. Kapan kita buat episode sama-sama nih? Jadi nawar. Oke saudara, kita kembali ke penelitian tadi ya. Podcast ini kemudian menjadi saluran politik juga saudara. Ya, menurut penelitian Pak Reddy tadi, podcast politik ini kalau yang di Indonesia berkembang tuh ada dua ya. Yang dikreasi oleh stasiun televisi yang mainstream saudara, atau yang diproduksi secara perorangan ya. Dan menurut Pak Reddy ini, baik yang oleh stasiun televisi maupun oleh perorangan ini sama-sama bersaing merebut penonton karena jumlah penonton dapat dikapitalisasi menjadi keuntungan secara finansial ya. Oke, kalau secara finansial mungkin yang di YouTube bisa ya, kalau yang di The Real Podcast, yang di Spotify, yang itu kan kita belum bisa monetisasi ya. Ya, podcast dapat mendatangkan imbalan yang besar dari platform media sosial ya. Karena itu menurut Pak Reddy ini, semakin hari produksi podcast politik meningkat, apalagi menjelang tahun politik, apalagi ini tahun politik, wah, semua podcast membicarakan politik ya. Para politisi dan relawan sama-sama memanfaatkan podcast politik sebagai media sosialisasi untuk mempengaruhi pilihan rakyat ya. Bagi media televisi memproduksi siarannya sebagai podcast merupakan keniscayaan konvergensi di mana penonton televisi banyak yang pindah ke media sosial ya. Ya, ini sudah sangat klasik ya. Lu sekarang buka di YouTube banyak juga itu podcast bertebaran yang dari televisi dijadikan podcast, diupload ke YouTube, misalkan kita bisa nonton, banyak sekali itu ya. Nah, kalau podcast perorangan bagaimana ya? Podcast perorangan memiliki keleluasaan untuk mengangkat tema-tema humanisme tokoh politik, sehingga nuansa cerita podcast jadi lebih mendalam. Ya, menjelang pemilihan presiden tahun 2024, partisipasi siaran podcast akan lebih tinggi dan luas, sehingga menjadi salah satu model pemasaran politik bagi tim sukses pasangan calon presiden. Dan itu benar loh saudara. Prediksi Pak Reddy benar, karena sekarang podcast sudah sangat berkembang dan banyak yang kemudian menggunakan podcast untuk alat politik. Beta harus akui bahwa podcast perorangan memang membuat kita sebagai rakyat biasa ini mendapatkan asupan informasi politik yang lengkap, saudara, dibandingkan dengan podcast yang dari televisi, saudara ya. Yang beta lihat tadi dari penelitian Pak Reddy tadi tuh, dia mengklasifikasikan seperti itu. Kalau dulu ya kita hanya bisa lihat di TV tuh, saudara. Ya, itu sumber satu-satunya kalau kita mau mendapatkan informasi politik. Di 2023 ini perkembangan podcast luar biasa, ya. Ya, dalam merawat atau mendukung pesta demokrasi, bisa kita katakan seperti itu. Beta mengamati beberapa di antaranya, saudara, podcast-podcast ini. Yang cukup sering beta dengar saat ini tuh podcast namanya Bocor Alus, ya. Podcast yang hostnya itu wartawan-wartawan Tempo ya. Kalau tidak salah mereka tuh juga masuk dalam 5 besar podcast pendatang baru terbaik di Spotify Rap 2023. Yang terbaik kan podcast selesainya Coach Justin. Luar biasa Coach. Terbaru beta dengar di Bocor Alus ya. Mereka kasih informasi ya. Informasinya mereka tuh berbeda dengan podcast politik yang lain karena kayak informasi-informasi yang tidak banyak orang tahu tuh kah, karena mungkin mereka tuh wartawan ya. Jadi informasinya organik sekali ya, bisa kita katakan seperti itu. Ya. Terbaru yang kemarin kita dengar katanya ya, ada kasus korupsi lebih tepatnya kasus mega korupsi ya, yang besar.
yang ternyata ada campur tangan penguasa untuk menghentikan kasus itu. Nah, pelakunya dari dapil NTT lagi. Beta masih ingat waktu si pelaku itu ya, beberapa belas tahun yang lalu, dia kan dapilnya NTT itu, dia kampanye, salah satunya di Kabupaten Kupang ya, di tempatnya Beta dulu. Ya, kampanyenya beliau itu caranya adalah dengan mengadakan lapak-lapak jual bensin eceran yang di pinggir jalan tuh kan, yang terbuat dari kayu ya. Dan untuk menunjukkan fotonya tuh ditaruh di atapnya, atap dari penjualan bensin itu ya. Terus dia juga buka kantor ya, 2 kantor begitu di 2 lokasi, satunya di Kabupaten Kupang, satunya di Kota Kupang. Lu tahu siapa tuh? Ya, seingat Beta sudah ada 2 politisi dari NTT yang jadi menteri. Tidak, 3 jadi menteri. Satunya itu terlilit kasus korupsi ya. Itu yang tadi yang kampanye mengadakan pom penjualan bensin. Satunya terlilit korupsi juga ya, yang terbaru. Dan satunya dulu menteri tapi di reshuffle ya. Tapi kok kayaknya kita ini begini-begini saja Bapak Saudara ya di NTT, walaupun sudah ada 3 menteri dari kita. Beberapa minggu yang lalu juga kita dikunjungi loh sekaligus 2 tokoh berpengaruh. Satunya masih menjabat, satunya masih calon. Mereka berdua ini punya bemo yang sama Bapak Saudara, sama-sama warna merah, tapi kedatangannya ke NTT berbeda waktunya. Ya, bapak-bapak, kenapa tidak sama-sama saja? Kan satu bemo. Atau yang satunya hanya anak pesiar di bemo merah. Jadi pesiarnya sudah hampir 10 tahun, lama sekali di bemo warna merah. Jadi karena mungkin sudah bosan dengan bemo warna merah, sekarang sudah pindah pesiar di bemo yang lain. Tapi Beta mau pesan, teruntuk bapak yang sudah pindah bemo, Beta mau bilang saja Saudara, untuk bapak itu, Pak, kalau mau pesiar gimana, tolong info dulu ya. Kasihan kami punya anak-anak SD sampai SMA, PNS, mereka sudah bersihkan sekolah, kantor untuk menyambut bapak, tidak jadi datang. Kasihan. Itu yang Beta lihat. Sebagai podcast dengan pendengar hampir 3.000-an Bapak Saudara, Beta berpikir, ini kan kita bicara soal podcast politik ya. Beta pendengar 3.000-an. Beta pikir ATP podcast ini juga bisa lah menjadi corong aspirasi. Setidaknya ada 3.000 suara itu yang Beta bisa galang ya. Kalau Beta dapat 3.000 suara, Beta bisa duduk di DPR tuh. Maksud Beta, Dewan Podcast Rwanda. DPR tuh disingkat. Oke, Beta mau pesan siapapun yang nanti terpilih, tolong perhatikan rakyat kecil ya, terutama petani ya. Beta merujuk pada satu berita ya kemarin, ini terjadi di provinsinya kami ini di NTT, tepatnya di Kabupaten Belu ya. Ada satu peristiwa yang, ini miris juga Beta lihat ya. Pria di NTT tikam perutnya, diduga karena tak sanggup beli beras untuk keluarga. Jadi ada satu orang ya di Belu sana, inisialnya KJ, umur 46 tahun. Dia bunuh diri, memotong ususnya karena tidak bisa beli beras, Pak Saudara. Wah, ini memukul ya. Kita sebagai anak NTT pasti sedih nih baca berita kalau yang begini-begini nih. Tapi Beta berpikir ya, tapi apakah semua hal yang menimpa masyarakat itu bisa kita asosiasikan dengan ini salah pemerintah nih? Menurut Beta itu pun tidak tepat. Ya, sebagai individu kita diberikan hikmat untuk mengusahakan kehidupannya sesuai dengan daya upaya yang kita bisa lakukan. Ya, kita semua diberikan kemampuan untuk itu. Terus peran pemerintah di mana? Kalau di sini, mereka ada di posisi untuk melakukan upaya untuk kesejahteraan rakyat. Contoh, ciptakan lapangan kerja. Jangan bawa tenaga asing.
lagi ke sini tuh bos. Atau buat program yang bisa menjawab kebutuhan esensial masyarakat. Kebutuhan esensial itu apa? Ya makanan, pangan. Kalau kata Insinyur Soekarno, kalau kita bicara soal pangan, itu masalah hidup dan matinya masyarakat, penduduk, ya, itu masalah hidup dan mati. Jadi itu vital sekali. Ya buatlah program untuk penyediaan pangan, bukan buat program namanya estate. Wah, entah berhasil tidak tuh. Ya. Ya, tadi beta sebut petani, Pak Saudara. Karena apa? Ya semua hal yang berkaitan dengan kekurangan dalam tanda kutip, entah kenapa selalu diasosiasikan dengan petani. Ya. Padahal beta kan sudah sering omong ya. Waktu Covid, kita semua WFH, anak sekolah sekolah dari rumah, anak kuliah dari rumah, dosen, pengajar semua, PNS semuanya kerja dari rumah. Yang work from home kecuali satu, ya semuanya WFH ya, kecuali petani yang kemudian harus turun ke ladang, turun ke kebun, turun ke sawah. Untuk apa? Menjawab kebutuhan perut berapa 280 juta masyarakat Indonesia itu ya. Dan mereka masih diasosiasikan kekurangan, miskin dan seterusnya. Para politisi sering menggunakan petani untuk bahan jualan waktu kampanye. Itu fakta. Soal pupuk misalkan, mau apa yang diharapkan, Pak Saudara? Kalau kita sebut pertanian, wah menterinya saja korupsi kemarin. Ya, untuk menutup episode ini, beta, ya ini kan tahun politik lah, lagi panas-panasnya sekarang nih. Ya, ibarat di Kupang lagi musim kemarau, panas sekali ini. Beta hanya kutip satu statement yang sangat menyejukkan dan syarat makna dari Romo Magnis. Ya, Romo Magnis tuh bilang begini: pemilu itu bukan mencari pemimpin yang terbaik, tapi mencegah pemimpin yang salah terpilih. Ya, jadi ketika lu ada di bilik suara, lu ingatlah kata Romo Magnis ini. Ya, mari kita nikmati proses demokrasi dalam tanda kutip ini, kalau kita masih anggap ini demokrasi, dan semoga pemimpin yang salah tidak terpilih. Cheers, saudara.